Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Prodi S1 Kebidanan, Lokal B1. Maksud dan tujuan video kami adalah ingin mewawancarai salah satu bidan yang ada di Kalimantan Utara, tepatnya di Tarakan. Jadi, kami di sini mewawancarai Bidan Nurlaili AMD. Kami beranggotakan 3 orang. Saya Melisa Febri Rahayu. Saya Sari Putri Nanta. Saya Umi Saprila Mutiah. Yang dimana di sini kami mewawancarai membahas mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ilmu Kesehatan S1 Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Sari Putri Nanta. Saya Melisa Febri Rahayu. Saya Umi Saprila Mutiah. Adapun maksud dan tujuan kami adalah mengenai wawancara mengenai pengalaman ibu selama bekerja sebagai bidan di klinik atau praktik mandiri terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Tujuan dari wawancara ini selain itu memenuhi tugas mata kuliah etika dan hukum kesehatan, juga untuk mengevaluasi pengetahuan kami tentang materi yang telah dipelajari pada mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan kami wawancarai? Iya, berkenan. Baik Ibu, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menanyakan beberapa hal terkait Undang-Undang Kesehatan. Mungkin selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Silakan. Baik Ibu, dengan Ibu siapa namanya? Nama saya Ibu Nurlaili Kamisa ya. Saya ini dijawab aja sudah semuanya. Iya. Saya sudah menjadi bidan itu kurang lebih 32 tahun. Ya, sudah neneknya bidan. Nah, punya klinik praktek mandiri, bukan klinik sih, praktek mandiri bidan. Sekarang beralamat di Mamburungan RT 15 prakteknya. Kalau yang di Kampung 1 ini rumah kediaman saya. Dulu saya prakteknya di sini. Terus buka lagi di Mamburungan RT 15 Jalan Sungai Ningitan ya, dekat Lantamal di situ. Apa lagi? Tanya lagi. Apa saja tupoksi bidan dalam pelayanan kebidanan di klinik Ibu? Tupoksinya sesuai dengan regulasi dari praktek bidan itu sendiri ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan antenatal care, pelayanan KB, pelayanan balita, pemberian imunisasi ya balita, bayi yang sehat, terus itu KB, persalinan dan pemberian vitamin A bagi anak balita dan pemberian imunisasi TT bagi ibu hamil. Baik Ibu, dalam menjalankan praktik kebidanan ini apakah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan Permenkes Ibu? Iya, kita mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17, di mana bidan itu harus bekerja sesuai, melakukan praktik mandiri sesuai dengan tupoksinya sebagai bidan, di mana kita melakukan pelayanan kebidanan yang fisiologis ya. Jadi kalau patologis itu kita rujuk dan sesuai dengan skill atau ilmu yang kita dapatkan. Jadi kita tidak boleh melakukan di luar batas kemampuan kita, melakukan tindakan atau memberikan pelayanan kebidanan di luar batas kemampuan kita, di mana bukan tupoksi dari seorang bidan. Jadi harus betul-betul tupoksi seorang bidan, yaitu itu tadi pelayanan antenatal care, persalinan balita ya, balita imunisasi tadi, vitamin A imunisasi, kemudian KB. Itu aja yang kita layani. Yang lain selain itu tidak kita layani. Baik Ibu, apa aja kendala-kendala bidan dalam memberikan asuhan kebidanan di masyarakat? Kendalanya tuh banyak ya. Yang pertama
Yang pertama itu kepercayaan kali ya. Kendalanya, kalau orang tidak percaya sama kita, tidak tahu kompetensi kita, ya mungkin di situ kepercayaannya tidak ada, otomatis kan dia tidak mau datang ke tempat kita, ya. Nah, jadi kendala lain lagi, misalnya dalam menolong persalinan, kita tidak boleh terlalu mementingkan materi saja, ya. Jadi kalau dalam bidan ini kan kemanusiaannya juga dituntut, ya, dimana kita seorang bidan itu kan sebagai bisa seorang guru, bisa seorang yang mengasuh, memberi nasihat kepada pasiennya atau kliennya, bukan hanya sebagai pemberi asuhan kebidanan saja. Jadi keasuhan kebidanan itu luas. Nah, jadi kendalanya itu kadang-kadang kita menolong pasiennya seumpamanya bermasalah, sudah dia bermasalah, dia tidak punya biaya lagi, ya kan? Kendala kita mau rujuk, tidak punya BPJS lagi. Nah, di situ bagaimana kita seorang bidan mengambil keputusan, sedangkan dia harus ditindak segera mungkin. Seumpamanya dia mau melahirkan, ini anaknya ada kelainan ini Bu, letaknya sungsang atau plasentanya di bawah, ya, plasenta letak rendah, bagaimana caranya, sedangkan ibu ini tidak punya BPJS, tidak punya uang, terus ekonominya ya kita bisa bilang dia di bawah garis lah. Nah, jadi bagaimana cara kita seorang bidan? Di situ kendalanya. Kita harus merujuk, sementara pasien, "Nggak usah Bu, saya mau melahirkan di sini aja, walaupun resikonya begini-begini." Oh, nggak bisa. Jadi kita carikan solusi supaya bagaimana caranya ini semua tertolong dalam keadaan selamat. Kita bawa aja ke rumah sakit. Nanti dari rumah sakit, karena ibu ini kerjanya di rumah sakit ya, di situ bisa kita berikan bantuan untuk mengurus ke Depsos. Nah, Departemen Sosial diberikan jaminan, biasanya jam persal. Ada jaminan persalinan itu yang gratis oleh pemerintah. Itu khusus untuk ibu bersalin ya. Nah, jadi begitu. Belum lagi seumpamanya dia pendarahan melahirkan pendarahan. Kendalanya kita mau rujuk pasiennya, keadaan ekonominya begini. Jadi bagaimana bidan itu memberikan solusi kepada pasien? Ya diberikanlah semampunya kita, kompetensi yang kita miliki. Terus itu kita berikan bantuan seperti obat-obatan apa, ya otomatis kita harus berkorban, ya kan, kurang lebih. Jadi bidan itu tidak hanya menuntut materi. Sudah ini kah kalian sudah dengar lagunya Mars Ibi itu kah? Sudah. Nah, disitulah jadi kita apa semua yang ada di lagu itu nanti kalian temukan di masyarakat. Kita tidak boleh terlalu menuntut materi, ya, sama pasien. Jadi dalam melayani itu tidak hanya dinilai dengan uang, tapi kita juga ingat hubungan kita dengan yang kuasa, kan, pahala yang kita cari amal jariah. Apalagi deh? Pada dasarnya menurut pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Nah, bagaimana pendapat Ibu apabila ada yang ingin melakukan tindakan aborsi tersebut? Maksudnya terhadap pasiennya? Iya, Ibu. Kalau dia datang? Iya, Ibu. Ya biasanya sih Ibu tuh selalu memberikan nasihat ya kepada pasien yang mau aborsi. Kenapa? Itu kan sudah jelas ada undang-undangnya, kita dilarang. Itu melanggar hukum namanya kan? Iya, Ibu. Nah, hukum di masyarakat, hukum di dunia, dan hukum juga di akhirat. Jadi Ibu sering memberitahu sama mereka, kamu sudah berdosa melakukan
masalah begini. Sekarang kamu mau bawa-bawa lagi ibu dalam melakukan dosa. Nah, sebaiknya kalau memang ini sudah kadang-kadang itu mahasiswa yang sering begitu ya, suka datang, tahu-tahu sudah besar hamilnya, dia minta diaborsi. Mohon maaf aja. Kalau yang masalah begini ibu tidak bisa bantu. Tapi kalau memang kamu mau pelihara anak kamu, silahkan dibesarkan aja hamilnya. Nanti kalau memang seumpamanya kamu tidak mau pelihara, bisa kau kasihkan ke panti atau kasihkan kepada orang yang memang membutuhkan. Ibu kasih solusi begitu ya. Janganlah kamu berbuat dosa untuk yang kedua kalinya. Ya, itu aja. Karena itu bertentangan dengan undang-undang hukum kebidanan kita kan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kesan Ibu selama menjadi bidan? Kesan saya itu ada sukanya, ada dukanya. Itu yang seperti tadi Ibu bilang kan. Iya. Kalau kesukanya itu Ibu suka karena bisa menolong sesama perempuannya. Perempuan, yang terutama tuh perempuan, sesama manusia lah. Karena di masyarakat kita bidan itu, masyarakat itu menganggap kita itu serba bisa. Ya, orang yang berbaju putih itu semuanya serba bisa. Dia tidak tahu basicnya itu bidan, perawat atau apa aja yang kerja di rumah sakit berbaju putih. Itu mereka menganggap semuanya bisa. Sedangkan kita bisa. Sedangkan kita tidak bisa. Nah, jadi bagaimana caranya? Disitulah kesan yang senangnya itu. Mereka tuh menganggap kita kayak apa ya? Kayak dewa penolong begitu kan. Nah, jadi ibu itu merasa seperti dihargai. Nah, apalagi kalau kita bagus sama orang kan. Nah, apalagi kita banyak menolong, kita kurang lebih, mereka kan senang. Di situ ibu senang. Kadang-kadang dibayar pun tidak, walaupun dikasih. Kebanyakan kan pasien-pasien di sini kalau di gunung situ kebanyakan petani ya, nanam sayur apa. Terus kalau di Mamburungan itu petambak. Jadi kayak ibu nih, kalau kayak ikan, udang itu nggak tahu beli. Kalau di sana kayak sayur, ibu nggak tahu beli. Jadi kalau memang ibu ke pasar itu, setiap hari Minggu ibu ke pasar itu, paling ibu beli sayur berapa ya, masing-masing itu ngasih bungkus, ini ibu bidan, di situ ibu senangnya. Nah ya kan kesannya yang senangnya. Tapi yang tidak senangnya ada juga yang tidak senangnya itu tadi. Seumpamanya kalau kita nolong pasien itu ya, seumpamanya kita sudah setengah mati, berusaha nih bagaimana caranya menolong bayi seumpamanya lahir ternyata aspeksia kan. Sudah kita tindak, lakukan resus apa semua, rujuk, akhirnya bagus rujuk, tahu-tahu sampai di sana pasiennya plus, kita kecewa kan, merasa bersalah ya Allah, kasihannya tuh orang, kok aku tadi menolong dia tidak berhasil, padahal niat kita kan cuma menolong. Kita nih hanya perantara, bukan Tuhan, ya kan. Nah di situ jadi ada dua kesannya tuh, ada yang senang dan ada yang sedih ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan yang diberikan kepada kami untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang bosan kami tanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. rajin belajar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.